tanpa kita konsentrasi dan menggunakan akal, maka kita tidak paham mana yang benar, mana yang salah. Pertama itu ya, bahwa seluruh agama yang ada di dunia ini pada dasarnya ia mau mencari kebenaran, kebaikan pada dasarnya. Tetapi ada yang mencari kebenaran itu tidak sesuai dengan akal pikiran. Dari seluruh agama yang ada, hanya satu-satu agama yang mengatakan bahwa ad-dinul aqal la dinma liman la aqalalah. Agama itu adalah logis, dan kalau tidak logis itu bukan disebut agama. Agama yang paling rasional, agama yang bisa diterima oleh akal sehat, agama yang bisa masuk akal, itu hanya agama Islam. Nah, kita buktikan ya. Contoh gini nih, andaikan Adit, ini andai ya, andaikan Adit ini diciptakan oleh bapaknya, kemudian bapaknya diciptakan oleh bapaknya, bapaknya dicipta oleh bapaknya, andaikan begitu. Padahal kita bukan diciptakan oleh bapak kita loh. Bapaknya diciptakan oleh bapaknya. Tentu manusia pertama yaitu diciptakan oleh siapa? Siapa yang menciptakan yang pertama-tama itu siapa? Dalam analisa akal sehat kita, pasti dia tidak dicipta. Ya, dia pasti pencipta saja. Nah, itulah agama Islam. Bahwa pencipta yang pertama itu dia sifatnya tidak diciptakan. Maka yang pastinya bahwa yang menciptakan kita itu sifatnya adalah dia yang pertama tidak diciptakan. Ya, sifatnya dia maha kuasa, sifatnya dia serba bisa, sifatnya dia tidak sama dengan yang diciptakannya. Ya kan? Jadi yang mencipta manusia yang pertama, yang mencipta langit bumi, isi langit isi bumi, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan bintang bulan, yang menciptakan matahari, yang menciptakan planet semuanya, itu pasti yang menciptakan itu tidak sama dengan yang diciptakannya itu. Ya, karena tidak sama, maka pastilah yang menciptakan itu sifatnya maha kuasa. Dia maha serba bisa. Dia yang menggerakkan sesuatu. Dia yang menghendaki sesuatu. Dia bisa berbuat sesuai dengan kehendaknya. Itu sifat-sifat zat yang dicipta. Maka dalam agama kita, insya Allah ya, insya Allah, Allah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad namanya Allah, itulah Tuhan kita. Bagaimana sifat-sifatnya Allah itu, dia berbeda dengan kita. Kalau selagi masih bisa dilihat berbentuk, berarti dia bukan Tuhan. Ya, kalau dia masih punya darah, masih punya kulit, masih punya tulang, pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan pasti berbeda dengan zat yang diciptakannya. Ulang lagi, Tuhan yang menciptakan itu pasti berbeda dengan zat yang diciptakan. Itu fahami dulu baik-baik ya. Yang pertama, mustahil Tuhan yang menciptakan itu sama dengan zat yang diciptakannya. Ya, maka dalam agama Islam yang disembah itu adalah Tuhan yang berbeda dengan makhluk, dengan sesuatu yang diciptakan. Ya, paham itu ya? Kemudian siapa namanya Tuhan itu? Gitu ya. Makanya oleh Allah, oleh Tuhan itu diutuslah seorang nabi. Nabi itu tugasnya menyampaikan berita bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Al-Quran yang mengatakan, apa bunyinya? Qul Allahu Rabbus samawati wal ard. Katakan oleh kamu, Allah namanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapa namanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu? Siapa namanya? Siapa namanya? Allah. Jadi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu namanya Allah. Nah,
Makanya dalam agama Islam, ya, makanya dalam agama Islam, Tuhan yang menciptakan kita disebutlah dia dengan Rob yang mengatur. Maka orang kalau berdoa, ya Rob, wahai zat yang mengatur alam semesta, ya, yang mengatur alam semesta, yang menjadikan sehat dan sakit, yang menjadikan bahagia dan sengsara, yang menjadikan kaya dan miskin, yang menjadikan orang tidur, mati, hidup. Pokoknya apapun yang terjadi itu diciptakan semuanya oleh Tuhan, bukan diciptakan oleh siapa-siapa. Ya, kalau ada tergerak hati kita untuk berbuat kebaikan, menandakan itu adalah atas kehendak Allah. Allah lah yang membisikkan ke hati kita, kita ingin melakukan kebaikan. Ya, paham itu ya? Jadi Tuhan itu namanya siapa? Allah. Maka siapa yang mengakui bahwa Allah itu Tuhan, namanya orang itu bersyahadat. Jadi bersyahadat itu artinya adalah mengakui bahwa yang Tuhan kita Allah, dan mengakui juga bahwa Nabi Muhammad yang lahir 571 Masehi lahir seorang manusia istimewa, ya, dari bentuk kelahirannya, dari wataknya, dari bentuk fisiknya sangat sempurna. Itulah ciptaan Allah yang dijadikan sebagai utusan Allah. Utusan Allah itu namanya Rasul. Apa namanya? Rasul. Jadi utusan Allah yang menyampaikan kepada kita tentang siapa Tuhan dan apa yang akan kita lakukan kepada Tuhan, bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Utusan itu namanya adalah Nabi Muhammad. Siapa namanya? Jadi tidak ada utusan Allah yang terakhir kecuali Nabi Muhammad. Dan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad lagi. Sebelum Nabi Muhammad ada 20 orang nabi yang wajib kita imani, ya. Di antaranya ada Nabi Isa, Yesus itu nabi sebenarnya. Tidak mungkin sesuatu ada tanpa ada yang mencipta. Ya. Tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa ada yang mencipta. Maka yang zat yang mencipta yang pertama-tama itu pasti berbeda dengan apa yang ia cipta. Maka zat yang pertama yang mencipta itulah yang Tuhan. Sifatnya berbeda dengan yang diciptakannya, dengan alam ciptaannya. Tuhan itu namanya siapa? Namanya dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Siapa yang menjelaskan nama Tuhan itu? Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Qul Allahu Rabbus samawati wal ardh." Katakan oleh kamu Muhammad, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini namanya Allah. Siapa namanya? Allah. Maka kita sebutlah sekarang Tuhan kita adalah Allah. Ya. Tuhan seluruh manusia adalah Allah. Tapi ada orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya. Orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan namanya dia bersyahadat. Namanya dia mengakui. Bahasa Arabnya bersyahadat. Ya. Namanya ngapain dia? Dia bersyahadat. Dia akui bahwa Allah Tuhan. Nah, untuk mengakui Allah sebagai Tuhan tidak cukup Allah saja. Karena kita tidak bisa berkoneksi langsung dengan Allah, kecuali hanya kita bisa meminta, ya Allah ya Tuhanku, sehatkan badanku, mudahkan rezekiku. Ya. Maka kepada kita disuruh untuk mengakui pula bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya. Nah, maka dalam agama Islam, orang itu belum disebut sebagai orang Islam apabila dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, utusan Allah, dan tak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya. Jadi Tuhan kita bukan yang selain Allah, hanya Allah saja Tuhan kita. Ya. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tuhan kita siapa? Allah. Utusan Allah itu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tidak ada utusan sesudah utusan. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Maka nabi yang terakhir itu namanya Muhammad. Muhammad itu adalah nabi yang terakhir diturunkan oleh Allah.
Nah, ia membawa satu buah risalah atau ajaran. Ajaran itu terletak di dalam satu buah kitab. Nama kitabnya adalah Al-Quran. Ya. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Nabi yang diutus kepada kita? Muhammad. Apa ajaran yang dibawanya? Ajaran yang dibawanya berpedoman kepada Al-Quran. Kepada apa? Al-Quran. Kepada Al-Quran. Nah, lengkap sudah itu. Ada 3 hal yang berkaitan langsung untuk seseorang sah imannya. Apa itu? Dia yakin Allah sebagai Tuhan. Ya. Yang kedua, dia yakin Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Yang ketiga, dia yakin Al-Quran itu adalah kalam Allah, ucapan-ucapan Allah yang diterjemahkan oleh Nabi Muhammad untuk kita. Ya, maka Al-Quran itu menjadi pedoman bagi kita nanti. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara berusaha, bagaimana cara beribadah, itu semuanya termaktub dalam Al-Quran. Ya, cukupkah Al-Quran? Oh, ternyata Al-Quran itu bentuknya umum saja. Maka ucapan-ucapan Nabi itu tugasnya adalah untuk menjelaskan Al-Quran yang kita tidak begitu mengerti, ya, yang tidak begitu faham. Maka Al-Quran dan ucapan Nabi atau Al-Quran dan hadis Nabi adalah pedoman umat Islam. Bila mana kita sudah akui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, Al-Quran sebagai pedoman. Tapi yang memperhubungkan Nabi Muhammad itu dengan Tuhan siapa? Ya, apakah Allah langsung ngomong dengan Nabi Muhammad? Tidak juga. Maka Allah pun membuat skenario lain. Maka Allah bikin malaikat yang bisa berkonek langsung dengan Allah dan bisa berkoneksi langsung dengan Nabi Muhammad. Maka malaikat itu adalah makhluk halus yang cuman bisa berkoneksi dengan Nabi Muhammad. Itulah malaikat. Malaikat ini sebetulnya banyak. Ada malaikat itu kerjanya ngawasin kita di kiri kanan. Kalau kita mengamalkan amal kebaikan, dicatat amal kebaikan kita. Ya, kalau kita melakukan amal keburukan, dicatat pula amal keburukan kita. Ya, ada pula malaikat itu kerjanya cabut nyawa orang. Ya, kalau nggak percaya malaikat ada yang cabut nyawa, cobalah mati nanti. Akan tampak oleh kita bagaimana bentuk malaikat yang akan datang mencabut nyawa kita, ya. Nah, ada pula malaikat ini membagi-bagi rezeki, ya, yang tugasnya menurunkan hujan bagian sini, menurunkan panas bagian sini, yang memberikan rezeki kemana-mana. Itu tugas malaikat itu, namanya Mikail. Ada malaikat itu yang tugasnya mencabut nyawa, namanya itu Israel. Ada malaikat itu yang tugasnya menjaga orang di kiri dan kanan, itu namanya Ratib dan Atid. Ada nanti kalau kita mati ada pula malaikat yang nanyain kita dalam kubur. Namanya malaikat apa? Namanya malaikat apa namanya itu? Mungkar dan Nakir. Ya. Ada lagi malaikat itu tugasnya menjagain sorga nanti. Ya. Ada pula malaikat itu yang kerjanya menjagain neraka. Ada malaikat itu yang kerjanya meniup trompet nanti di hari akhirat. Di hari akhir, ya. Ketika kiamat akan didatangkan, di trompet, maka memekaklah dunia ini, hancur dunia ini. Nanti satu saat akan terjadi itu. Nah, setelah kita hidup ini akan ada kematian. Tidak ada orang yang panjang betul umurnya. Kata Nabi Muhammad, umur umatku antara 60 sampai 70. Jadi nanti kalau kita mati akan dibangkit kita di hari akhirat. Hari akhirat itu kita akan dibangkitkan dalam seperti ini juga. Maka bila mana kita beramal di dunia dengan amal kebaikan, maka kita akan dinilai dengan plus, maka kita dimasukkan ke surga. Maka kita kalau mengamalkan amal kejahatan di dunia ini, berbuat kemungkaran, maka kita dinilai dengan minus, maka kita dimasukkan ke dalam neraka. Surga dan neraka itu pasti akan ada. Maka cukup sudahlah. Yang perlu kita iman itu 5 perkara. Yang pertama, dengan Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Yang ketiga, malaikat yang mengantarkan wahyu, yang menjagain kita, wajib kita imani. Dan hari akhirat,
dan Al-Quran sebagai pedoman kita, ya, dan hari akhirat itu pasti akan datang suatu saat, ya. Dan yang terakhir ini yang penting, sebetulnya untuk orang yang disebut dengan orang beriman itu, yang terakhir ini yang sangat penting. Apa itu? Bahwa apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa saja tuh, ya, apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang akan terjadi, itu semuanya adalah atas kehendak Allah. Ya, tidak bisa kita atur. Saya tidak maulah saya kulit hitam kayak Buya ini, nggak bisa. Itu udah aturan Allah. Ya, saya nggak maulah saya miskin. Ya, kita ditakdirkan Allah miskin gimana tuh? Ya dah. Makanya itu namanya qada, ketentuan-ketentuan Allah sedari dulu yang kita tepati sekarang. Jadi untuk menjadi orang beriman kepada Allah, maka kita wajib percaya dengan 6 perkara. Berapa? Pertama, wajib percaya bahwa Allah yang Tuhan. Kedua, wajib percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan. Yang ketiga, kita wajib percaya adanya malaikat. Yang keempat, kita wajib percaya bahwa Al-Quran itu adalah pedoman kita. Yang keempat, kita wajib percaya bahwa akhirat itu pasti akan datang. Yang kelima, yang keenam, kita wajib percaya bahwa apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, semata-mata atas kehendak Allah. Kita tidak apa-apa, kita dhaif, kita pendosa, kita tidak bisa apa-apa, dan hanya kita diberikan oleh Allah hanya kemampuan untuk berusaha saja. Menentukan tetap Allah, menentukan tetap Allah. Nah, ini namanya, kalau kita iman dengan yang 6 ini, namanya kita orang beriman. Apa namanya? Orang beriman. Kita orang Nah, cukupkah beriman itu saja? Dalam agama tidak cukup kita beriman. Itu kan keyakinan doang. Ya, keyakinan di dada. Dan keyakinan ini tidak bisa sekali dengar begitu langsung yakin. Tidak bisa itu. Ya, kalau tentang Allah sebagai Tuhan, yakin. Nabi Muhammad sebagai Rasul, yakin. Tapi yang lain-lainnya itu melalui proses untuk datang keyakinan. Untuk mendapatkan seseorang itu menjadi orang beriman yang sebenar, maka dia wajib mengucapkan dengan lidahnya 2 kalimat syahadat. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, katanya. Aku bersaksi bahwa tak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Bila mana ia katakan itu, dia bernama Islam. Yang kedua, dia mau melakukan sholat 5 kali sehari semalam. Ya, sholat subuh sebelum matahari terbit. Ya, azan orang begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat kita. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Jadi kita jadi orang Islam itu wajib rajin sholat. Sholat itu untuk berdoa. Ya. Yang kedua, pada bulan Ramadan 1 bulan penuh kita melakukan puasa di siang Ramadan. Ya. Kalau duit kita banyak, kita bagi-bagi rezeki, berzakat kepada orang fakir miskin. Nah, kalau lagi masih ada duit lagi, kita berangkat pergi haji dan umroh. Nah, bila mana 5 perkara ini kita kerjakan, namanya kita muslim. Apabila yang 6 pertama yang Buya sampaikan tadi, itu namanya kita mukmin. Maka apabila orang beriman dan kemudian dia berislam, maka dia disebut dengan orang mukmin yang sebenarnya. Ya. Ulang lagi. Maka jadilah orang untuk bisa menjadi orang muslim yang sesungguhnya itu wajib beriman dan wajib berislam. Beriman itu apa artinya? Beriman bahwa Allah Tuhan kita, bahwa malaikat itu pasti ada, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bahwa Al-Quran itu adalah pedoman kita. Yakin itu. Ya, bahwa hari akhirat itu pasti akan datang, bahwa apa yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi adalah atas kehendak Allah. Itu namanya iman dengan qada dan qadar. Iman dengan Allah, iman dengan malaikat, iman dengan kitab, iman dengan rasul, iman dengan hari akhir, iman dengan qada dan qadar.
Kemudian setelah beriman yakin, maka bukti keyakinan ada 5. Ucapkan 2 kalimat syahadat, dirikan salat 5 kali sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat kalau hartanya lebih senisab, dan tunaikan haji kalau ada uang. Jadi yang 2 ini kalau ada uang, yang 3 ini enggak. Ya, masa puasa pakai uang pula enggak. Kalau ada uang aja nih berzakat. Kalau ada uang aja nih, kalau enggak ada uang, bolehlah kita menerima zakat. Ya kan? Nah, apabila orang sudah ada yang 3 ini, namanya dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Kalau belum ada yang 6 tambah yang 5 ini, 6 yang diyakini, 5 yang diamalkan. Ya, berapa yang diyakini? 6. Berapa yang diamalkan? 5. 6 yang diyakini apa? Yakin bahwa Allah sebagai Tuhan. Ya, Allah itu tuh yakin bahwa malaikat itu ada. Ya, ada 10 macam malaikat ya. Yakin bahwa Al-Quran itu adalah pedoman dari Allah. Yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yakin bahwa akhirat itu pasti akan datang. Yakin bahwa apa yang terjadi, sedang terjadi, akan terjadi adalah atas kehendak Allah. Kan kita dirikan sholat, dan kita ucapkan 2 kalimat syahadat, kita dirikan sholat, kita bayarkan zakat, kita puasa di bulan Ramadan, kita haji kalau mampu, maka orang ini disebut dengan Islam. Nah, setelah orang itu memeluk agama Islam, maka kewajiban yang pertama yang wajib ia lakukan adalah dia diwajibkan melakukan sholat bagaimana bisanya saja. Ya, bagaimana bisanya saja. Tidak perlu dia itu harus nunggu pandai-pandai banget dulu. Ya, maka penting belajar agama. Jangan begitu masuk Islam, kita tidak pernah belajar bagaimana cara sholat. Bagaimana akan sholat kalau nggak pernah belajar? Ya toh? Nah, kita sudah masuk Islam, tapi kita tidak pandai baca Quran. Bagaimana memperdomani Al-Quran? Maka dibutuhkan waktu untuk belajar. Ya, mau belajar? Mau belajar? Nah, jadi begini. Suasana hati seseorang ya untuk memeluk agama Islam itu wajib dikondisikan setenang-tenang mungkin. Makanya dalam agama, orang kalau mau masuk Islam, agar suasana hatinya menjadi tenang, maka dia sebelum masuk Islam disuruh dulu mandi. Apa namanya? Mandi taubat namanya. Mandi apa namanya? Mandi taubat dulu. Ya. Mandi taubat itu gimana? Mandi aja sendiri, nggak dimandi-mandikan. Orang Kristen kan di apa itu, dibaptis namanya ya. Kalau di Islam mandi aja sendiri. Ya dah, kita mandi dengan air putih, kita doa kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan, ampuni dosaku ya Allah. Dulu aku tak akui Engkau sebagai Tuhan, sekarang aku akui Engkau sebagai Tuhan ya Allah. Maka oleh karena itu ya Allah, hapuskan seluruh dosaku ya Allah. Ya, jangan teriak-teriak begitu pula, dalam hati aja. Ya, you know. Nah, bisa paham ya, Aditya ya. Kemudian setelah itu, ini sudah disunat tak? Belum. Kamu belum disunat. Maka ini maaf aja ya. Maka kalau kamu mandi nanti, kamu punya burung itu kamu ginikan ke bawah sehingga dia bersih. Nanti wajib diikat. Ya. Ini kepala kulfah namanya. Dalam agama Islam itu wajib kena air loh. Sengaja aku mandi taubat karena Allah. Ambil air, dibawa itu, disiram badan, dicuci badan semuanya, sambil berdoa kita waktu itu. Ya, apa doa kita? Ya Allah, hilangkanlah sekalian dosa-dosaku. Air itu wajib membasuh seluruh kulit kita semuanya. Semuanya. Kuku-kuku kita masukkan air semuanya, bersihkan semuanya. Ya, kalau udah bersih semuanya dan kena air semuanya, jangan tak kena air. Kalau perlu mencangkung, bersihkan. Nah, khusus untuk karena belum dikitan, wajib itu kita ginikan dulu, bersihkan pula di bawahnya. Ya, ini maaf ya. Ya ini kalau agama Buya buka-buka aja. Setelah itu baru bisa kita ucapkan 2 kalimat syahadat.
Ya, kalau nggak boleh diucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, apa doanya tadi? Sengaja aku mandi taubat karena Allah. Sengaja aku mandi taubat karena Allah. Setelah itu kamu disunahkan nanti di sini kita bacakan 2 kalimat syahadat, disyahadatkan dulu, ya, disyahadatkan dulu, kemudian besok nanti di khitan, ya.